Apa itu pajak? Pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rohman Sumitro SH adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa imbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dasar hukum pajak yang paling umum ialah pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu selanjutnya apa itu hukum pajak? Hukum pajak dapat disebut juga sebagai hukum fiskal, yang merupakan suatu perkumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat-rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak bagian dari hukum publik. Tepatnya, hukum pajak ini terletak pada hukum administratif, sebab mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Fungsi pajak diantaranya, yang pertama, fungsi budgetir atau anggaran, merupakan fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua, fungsi reguleren atau mengatur, merupakan fungsi pajak sebagai mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi pemerataan, merupakan fungsi pajak untuk menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi stabilisasi, merupakan fungsi pajak untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis pajak berdasarkan sifatnya. Terdiri dari pajak langsung, contohnya PBB, dan pajak penghasilan. Serta pajak tidak langsung, contohnya pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut pajak. Terdiri dari pajak daerah, contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, PPHTB, dan pajak daerah lainnya. Serta pajak negara, contohnya pajak penerimaan negara, PPH, PPNBM, bea materai, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis pajak berdasarkan objek dan subjek pajaknya. Terdiri dari pajak objektif, contohnya pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan lain-lain. Serta pajak subjektif, contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Asas-asas pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo, asas pemungutan pajak terdiri dari: yang pertama, asas keadilan atau equality. Asas ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan cara menyeimbangkan dari penghasilan yang dinikmati. Asas yang kedua yaitu asas kejelasan atau certainty. Asas ini menjelaskan bahwa pajak yang dipungut harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga sifatnya pasti dan jelas. Asas yang ketiga yaitu asas ketepatan waktu atau convenience. Asas ini menjelaskan bahwa pajak dipungut pada waktu yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu berdekatan dengan diterimanya penghasilan. Dan asas yang terakhir yaitu asas efisiensi. Asas ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan lebih besar dari biaya penerimaan pajak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh peserta ruang diskusi perpajakan 2020 kali ini. Perkenalkan, nama saya Purikta Pertiwi selaku moderator yang akan membantu ruang diskusi perpajakan kali ini. Adapun tema ruang diskusi perpajakan 2020 kali ini yaitu strategi insentif pajak di tengah pandemi.
Adapun narasumber pada ruang diskusi kali ini dihadiri oleh 3 narasumber ternama yang terdiri dari pertama, Dr. Arismasari Prawati, SEMM, selaku akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Adapun pendidikan terakhir beliau, yaitu lulusan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan saat ini beliau menjadi seorang akademisi sekaligus dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Selamat pagi, Bu Arisma. Selamat pagi, saudara moderator. Baik, selanjutnya narasumber kami yang kedua, yaitu Dr. Astra Wibina, SEMP, selaku konsultan pajak. Adapun pendidikan terakhir beliau, yaitu merupakan lulusan Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, dan saat ini menjadi konsultan pajak. Selamat pagi, Bapak Astra. Suara saya terdengar. Selamat pagi, saudara moderator, terdengar. Baik. Dan adapun narasumber kita yang terakhir, yaitu Dr. Ayu Trisnawati, SEME, selaku staf Direktorat Jenderal Pajak, dan pendidikan terakhir beliau, lulusan Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan saat ini menjadi bagian dari staf Direktorat Jenderal Pajak. Selamat pagi, Ibu Trisna. Selamat pagi, moderator. Baik. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari kita mulai ruang diskusi perpajakan kali ini. Seperti tema yang kita angkat, yaitu strategi insentif pajak di tengah pandemi ini. Tentunya kita ketahui bahwa tahun 2020 ini merupakan tahun yang penuh kejutan bagi kita, sebab adanya pandemi yang merugikan seluruh lini kehidupan, utamanya sektor ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama-tama saya ingin mengetahui pandangan dari para narasumber, bagaimana pandangan saudara terkait kondisi ekonomi utamanya di Indonesia, terlebih lagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Saya persilakan kepada Bapak Astra untuk memberikan pandangannya terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara moderator. Nah, mungkin seperti yang kita ketahui, bahwa COVID-19 ini tengah menjadi problematika di seluruh dunia. Maka tak heran COVID-19 ini itu memiliki dampak yang sangat fatal, luas, dan masif, serta peruntukan berbagai lini kehidupan. Indonesia pun tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan COVID-19. Sebagian besar sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, hingga politik pun terhambat dengan adanya pandemi COVID-19. Social distancing sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 contohnya, itu telah menurunkan aktivitas ekonomi dan produktivitas pelaku usaha yang tentunya berujung kepada penurunan penerimaan negara. Selain itu, COVID telah nilai tukar rupiah dan menurunkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, dari data Kementerian Keuangan yang saya dapat, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 diperkirakan lebih lambat dari tahun sebelumnya, terutama di triwulan kedua dan triwulan ketiga. COVID-19 ini menurunkan penerimaan negara. Dari data yang saya dapat, itu hingga 30 April 2020 itu, realisasi pendapatan negara baru mencapai 549,5 triliun atau baru hanya 31,2% dari APBN. Itu sudah termasuk di dalamnya penerimaan pajak sebesar 376,7 triliun rupiah atau hanya sekitar 30% dari target. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa pandemi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih Bapak Astra. Saya akan lanjutkan kepada Ibu Ayu Trisna memberikan pandangannya terkait hal ini. Silakan Ibu. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi benar sekali sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Asra, layaknya sebuah drama yang tak habis-habisnya mengemuka. Pandemi COVID-19 nyatanya menimbulkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional sejak kemunculan pandemi ini di akhir tahun 2019 hingga menjelang awal tahun 2021 ini. Salah satunya dalam menarik penerimaan negara yang berasal dari pajak. Hingga saat ini, pemerintah masih menerapkan program pemulihan ekonomi dari corona. Untuk pajak, sebetulnya kita berhati-hati mencari hak wajib pajak dengan bagaimana bisa kolek penerimaan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pemerintah telah memberikan stimulus dalam bidang perpajakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, yaitu berupa insentif pajak. Tujuannya agar menjaga keberlangsungan suatu usaha. Tentu kita tidak menginginkan wajib pajak jadi korban. Bahasa lumrahnya jikalau wajib pajak dipajakin terus-menerus, itu akan mengakibatkan sektor ekonomi akan mati. Makanya dalam tahun 2020, insentif pajak luar biasa banyak diberikan kepada sektor-sektor usaha. Sehingga saya kira penerimaan pajak kita tahun ini akan situasi yang tidak baik bulan Januari lalu. Dan tentunya seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah pastinya akan melanjutkan berbagai program reformasi kebijakan yang selama ini sudah dijalankan demi memperbaiki fondasi perekonomian nasional. Mungkin sekian pandangan dari saya. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu Trisna. Namun saya akan beralih kali ini kepada Ibu Arisma selaku akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Nah, bagaimana pandangan Ibu melihat pandemi yang terjadi ini tentunya mempengaruhi kondisi masyarakat, khususnya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, yang menjadi pertanyaan apakah pandemi yang sedang terjadi mempengaruhi kondisi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak? Jawaban dari saya tentu akan mempengaruhi. Pandemi ini membawa dampak negatif terhadap sektor perekonomian bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Dampak terhadap perekonomian sebagaimana yang telah dijelaskan dan disampaikan oleh Bapak Asra dan juga Ibu Ayu Trisna, yang mana pandemi COVID-19 ini menyebabkan naiknya angka pengangguran, merosotnya tukar mata uang, kemampuan daya beli barang menurun, dan juga menurunnya pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dari seorang wajib pajak. Dengan adanya COVID-19 ini, mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi dalam masyarakat dan tentunya akan mengakibatkan turunnya penghasilan masyarakat yang mana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Dalam pemungutan pajak sendiri bukan hanya menimbulkan dilema dalam masyarakat sebagai wajib pajak saja, tetapi juga pemerintah pun sebagai pemungut pajak mengalami kebingungan di masa pandemi ini. Dilema yang terjadi dikarenakan pada satu sisi, peningkatan belanja publik yang begitu tinggi untuk menanggulangi COVID-19 memberikan tuntutan besar akan tercapainya target pendapatan. Di sisi lain, rasa kemanusiaan terhadap situasi sosial ekonomi masyarakat juga menuntut pemungut pajak membuka ruang bagi relaksasi kewajiban perpajakan. Apabila kita melihat dalam kantor perpajakan saat ini, banyak sekali terdapat permohonan keringanan pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa pandemi ini sangat memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Di tengah perekonomian yang sedang tidak sehat ini, masyarakat merasa kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang seharusnya mereka dapat bayarkan. Maka terlihat jelas bahwa pandemi ini memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat, khususnya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih pandangannya Ibu Arisma. Nah, tentunya terkait hal tersebut, kita mengetahui bahwa hal tersebut memerlukan langkah-langkah ataupun strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, saya ingin bertanya kembali kepada Ibu Trisna, selaku bagian dari staf Ditjen Pajak. Menurut Ibu, langkah-langkah atau strategi apa saja yang sudah dilakukan pemerintah terkhusus di tengah pandemi ini dalam memulihkan keadaan ekonomi khususnya di bidang perpajakan? Silakan Ibu. Baik, terima kasih saudara moderator. Jadi pada dasarnya pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pemberian insentif pajak. Insentif pajak diberikan untuk masa bulan April tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020. Itu terdiri atas 5 jenis pajak, diantaranya yaitu yang pertama, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah memberikan tambahan penghasilan berupa insentif PPh sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ditanggung pemerintah atau dapat disingkat dengan DTP. Yang kedua, yaitu melemahnya rupiah menyebabkan kemampuan wajib pajak untuk melakukan menurun. Pembebasan PPh sesuai dengan pasal 22 diberikan agar wajib pajak dapat mempertahankan laju impornya di tengah pandemi. Kemudian, yang ketiga, itu pengurangan mengenai PPh sebagaimana tercantum dalam pasal 25 sebesar 30% diberikan agar cash flow wajib pajak tetap sehat, sehingga mampu mencegah pemecatan karyawan dan menstabilkan perekonomian dalam negeri. Kemudian selanjutnya, yaitu yang keempat, insentif pengembalian pendahuluan PPN yang membantu mengoptimalkan manajemen dan cash flow wajib pajak. Nah, berdasarkan PMK 23/PMK.03/2020, keempat bentuk insentif pajak sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya itu hanya untuk wajib pajak di sektor tertentu dan wajib pajak KITE atau kepanjangannya itu kemudahan impor tujuan ekspor. Kemudian sektor usaha diperluas sesuai dengan PMK 44/PMK.03/2020 dan menambahkan wajib pajak kawasan berikat sebagai penerima insentif. Kemudian akan saya lanjutkan yang kelima, yaitu bentuk insentif ini berupa penal ditanggung pemerintah. Insentif ini baru ada sesuai dengan PMK 44/PMK.03/2020 karena di lapangan banyak sektor informal seperti UMKM paling terdampak, namun tidak termasuk dalam wajib pajak yang mendapatkan insentif. Nah, mungkin demikian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada saudara narasumber. Mohon maaf, saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya ini sangat menarik terkait pemberian insentif pajak ini. Tapi saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Astra, tentunya yang berprofesi sebagai konsultan pajak, tentu lebih mengetahui dan bagaimana pandangan Bapak melihat pemberian insentif pajak ini, apakah efektif dan efisien untuk diterapkan, khususnya di Indonesia ini? Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara moderator. Tentunya pemberian intensif pajak itu ibaratnya ya, itu merupakan angin segar di tengah kemarau bagi seorang wajib pajak. Karena seperti yang mungkin telah dijelaskan tadi, bahwa pandemi yang tengah terjadi itu mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi perekonomian seseorang. Pada dasarnya, mungkin saya menyambung sedikit, pemberian intensif pajak ini merupakan suatu sistem perpajakan yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan perangsang kepada masyarakat yang tentunya tidak hanya bertujuan untuk tetap mendapatkan pendapatan bagi pemerintah, tetapi pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi maupun bidang lainnya di tengah kondisi dunia yang dilanda pandemi COVID-19. Sehingga dengan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut, tentu memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat, mulai dari pemberian tambahan penghasilan, pembebasan PPh bagi wajib pajak yang melaksanakan kegiatan impor, dan sebagainya. Tak hanya itu, dalam sistem birokrasi pun telah dimudahkan oleh pemerintah,
seperti salah satunya yaitu kemudahan pelaporan untuk intensif PPh final bagi UMKM yang ditanggung pemerintah. Serta yang tidak kalah penting terkait dengan pemberian intensif pajak ini adalah bagaimana intensif pajak yang pada awalnya itu hanya diberikan sampai bulan September 2020, namun melihat keadaan masyarakat dan keadaan pandemi ini yang masih belum tahu kapan berakhir, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang pemberian intensif pajak itu sampai 2020. Tentu saja jika dikaitkan dengan teori pajak sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia itu termasuk ke dalam pengoptimalisasian pelaksanaan fungsi budgeter dan reguleran. Dalam hal tersebut, pemerintah telah berusaha untuk mengupayakan supaya pertumbuhan ekonomi itu tetap teratur melalui kebijaksanaan pajak yang telah dibuat tersebut. Namun, saya rasa tidak semua sektor usaha mendapat fasilitas perpajakan ini, karena seperti sektor industri, hanya sektor industri tertentu, dan bagi wajib pajak dengan status kemudahan impor untuk tujuan ekspor atau KIT, dan kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil dan menengah atau KIT IKM saja yang mendapat fasilitas perpajakan ini setahu saya. Saya rasa sebenarnya peraturan Menteri Keuangan ini itu sudah sangat baik. Peraturan Menteri Keuangan ini menjelaskan kepada masyarakat bahwa pemerintah itu peduli dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Namun saya rasa pemerintah masih perlu mengkaji lagi untuk menambahkan sektor usaha baru agar bisa mendapat insentif pajak. Sektor usaha baru yang bisa menerima fasilitas pajak ini yang masih perlu diperluas. Karena imbas yang terjadi atas pandemi COVID-19 ini bukan hanya sektor industri tertentu. KIT dan KIT IKM hampir semua sektor, jasa, sektor properti, sektor pariwisata, dan ada banyak lagi sektor usaha yang terpukul saat ini. Bahwa ekonomi itu berdampak multiplier effect, seperti mata rantai yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi, jika terjadi penurunan ekonomi di beberapa bidang, otomatis hal ini akan mempengaruhi sektor lain, baik secara langsung maupun tak langsung. Misalnya pada industri pariwisata yang mengalami penurunan, karena kebanyakan orang atau hampir semua orang ingin berada di dalam rumah, agar aman dari penularan COVID-19. Industri pariwisata memiliki banyak turunannya, seperti biro perjalanan, perhotelan, dan restoran di tempat wisata. Hasil pasti sektor ini terkulai lemah. Nah, berdasar data ekspektasi pasar yang ada, industri hotel itu mengalami penurunan total revenue atau pendapatan akibat dampak virus COVID-19. Sebesar minus 25% hingga minus 50%. Demikian juga dengan industri restoran, itu mengalami penurunan omset sebesar 25% hingga 50% dibandingkan dengan penjualan pada saat kondisi normal. Nah, maka dari data tersebut, saya rasa pemberian intensif pajak itu sangatlah efektif. Namun, perlu ditambahkan variabel sektor usaha yang mendapat insentif pajak atas bencana pandemi COVID-19. Karena semua sektor pada hakikatnya juga mengalami kondisi penurunan dan kelesuan. Sehingga saya harap dapat lebih dioptimalkan segala hal yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat membawa dampak positif bagi seluruh pihak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan kali ini. Kesempatan saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Astra. Namun saya ingin mengetahui perspektif lain dari Ibu Arisma, mungkin dapat menjelaskan bagaimana
implementasi ketentuan PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah atau disebut DTP tersebut, Ibu? Silakan Ibu memberikan pandangannya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar. Mengenai implementasi PPh final UMKM dalam implementasi ketentuan insentif PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah masih terbilang rumit sehingga berdampak terhadap rendahnya jumlah penerima manfaat insentif tersebut. Bila memperhatikan peranan relaksasi pajak UMKM, pesertaan UMKM yang memanfaatkan fasilitas relaksasi sangat rendah. Data yang saya 200.180 per 10.2020. UMKM menilai kewajiban membuat laporan realisasi insentif rumit dan menghambat. Salah satu yang menjadi penghambat ialah layanan internet dari berbagai daerah, baik karena mereka tidak paham, beban pulsa, maupun hambatan sinyal. Bahkan ada daerah yang pelaku UMKM lebih memilih tetap membayar PPh final. Untuk mengatasi ketidakpahaman masyarakat tersebut, dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pajak yang dapat dilakukan secara sederhana dengan menyampaikan materi dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi dari masyarakat setempat atau daerah tersebut, sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, perlu juga adanya revisi MK 86/2020 guna meniadakan kewajiban pelaporan bulanan. Pemerintah perlu menekankan jika fasilitas ini bersifat pilihan, sehingga wajib pajak yang tetap mau membayar dapat terakomodir. Kemudian pemerintah perlu membantu UMKM di masa pandemi ini, karena UMKM adalah penggerak utama bagi perekonomian nasional, mengingat dari 64,2 juta unit usaha di Indonesia, sekitar 91,9% adalah UMKM. Dan 90% tenaga kerja diserap di sektor ini. Jadi peran pemerintah sangat diperlukan untuk membantu UMKM bangkit di masa pandemi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik sekali. Terima kasih Ibu atas pandangannya. Sangat informatif sekali ya diskusi perpajakan kali ini. Semoga kepada para peserta dapat menambah wawasannya. Nah, sekarang mungkin saya akan saya mulai saja di sesi diskusi. Dibuka 2 kesempatan penanya. Pada para peserta yang ingin bertanya, mengajukan pertanyaan, persilakan mengirimkan nama sekaligus asal institusi, serta pertanyaan yang diajukan pada kolom chat box. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama ditujukan kepada Ibu Arisma selaku akademisi FEB Unut. Selamat pagi, saya Made Ari, asal institusi yaitu Universitas Warmadewa. Saya ingin bertanya kepada Ibu Arisma, berkaitan dengan strategi insentif pajak di tengah pandemi ini, pada dasarnya apa saja yang menjadi fungsi-fungsi dari pajak tersebut? Terima kasih Ibu. Langsung dibahas atau bagaimana Ibu? Langsung saja ya. Baik, silakan untuk jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Secara umum, pajak itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau yang biasa disebut dengan budgeter, yaitu pajak memiliki fungsi untuk memasukkan atau meraup uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Kemudian fungsi kedua itu ada fungsi mengatur atau biasa disebut dengan reguleran, yaitu pajak memiliki fungsi sebagai pembatas, pengaturan dan pembatasan gerak, serta pembatasan produksi sehingga dapat menghindari atau meminimalisir hal-hal di luar ketentuan yang telah ada. Selanjutnya juga ada fungsi stabilitas, di mana pajak tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan kestabilan perekonomian suatu negara. Dalam insentif pajak, sebagaimana yang telah disampaikan, merupakan contoh nyata pengoptimalisasian pelaksanaan fungsi budgeter dan reguleran serta fungsi stabilitas, di mana pemerintah telah mengupayakan untuk tetap mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih jawabannya Ibu. Kepada penanya, apakah jawaban sudah cukup jelas?
Baik, sudah cukup jelas. Maka saya akan lanjutkan dengan pertanyaan kedua yang diajukan kepada Bapak Astra. Pertanyaan ini disampaikan oleh Sinta Maharani, asal institusi Universitas Udayana. Bapak, saya ingin bertanya, sebenarnya siapa saja yang dikatakan sebagai wajib pajak? Dipersilakan Bapak untuk menjawab. Baik, terima kasih saudara moderator dan saudara penanya. Mungkin banyak sekali kekeliruan yang ada di masyarakat, di mana kebanyakan orang itu memahami bahwa wajib pajak itu adalah orang yang sudah memiliki NPWP dan wajib untuk membayar pajak. Sebenarnya tidak salah, cuma memang agak keliru. Nah, karena itu ada baiknya kita memahami pengertian wajib pajak dulu, itu menurut Undang-Undang Perpajakan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, itu disebutkan bahwa wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, penjelasan lebih lanjut itu mengenai wajib pajak dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan wajib pajak orang pribadi itu meliputi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas. Dan yang ketiga, itu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan. Nah, yang dimaksud wajib pajak badan itu, yang pertama itu badan milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD, serta badan milik swasta, contohnya PT, CP, koperasi, lembaga, dan yayasan. Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Undang PPH tersebut, yang disebut wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain, dua unsur yang harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak adalah subjek pajak dan objek pajak tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap saudara Sinta tadi dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada saudara moderator. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, pertanyaan terakhir, karena ini sangat menarik, maka saya akan bacakan pertanyaan ketiga ini oleh Agus Widya. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Trisna selaku staf Ditjen Pajak. Apakah menurut Ibu Trisna, pemberian insentif pajak ini tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun negara? Karena pada dasarnya, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara. Sangat menarik sekali pertanyaannya. Silakan Ibu Trisna memberikan jawabannya. Baik, terima kasih saudara moderator dan terima kasih kepada Agus Widya yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Jadi begini, berdasarkan teori perpajakan, salah satu fungsi pajak memang untuk menggalang yang namanya penerimaan negara dan digunakan dalam pembangunan. Namun, fungsi pajak juga dapat memberikan regulasi untuk membantu masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi. Insentif pajak saat ini bandulnya lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian negara. Jadi saat ini kondisi ekonomi Indonesia itu memang sangat mengkhawatirkan. Maka dalam rangka memperhatikan stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, juga produktivitas industri, pemerintah mengeluarkan regulasi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, yaitu melalui pemberian insentif pajak sebagaimana yang telah kita bahas sejak awal tadi ya.
Kemudian kita tahu bahwa hingga saat ini Indonesia memiliki sistem defisit anggaran atau APBN, di mana sumber penerimaan negara seperti sumber penerimaan dari pajak bisa dikatakan masih lebih rendah dibandingkan dengan total pembiayaan atau pengeluaran belanja negara. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa pemberian pembiayaan atau pengeluaran belanja negara dilakukan oleh pemerintah memang terkesan itu untuk industri pada masa pandemi ini. Namun dampak panjang kebijakan insentif pajak tersebut bisa dibilang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Mengapa saya katakan demikian? Karena pemotongan pajak di satu sisi itu memberikan efek yang mampu mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Masyarakat akan meningkatkan permintaannya terhadap barang dan jasa, sehingga produksi dari barang dan jasa akan mengalami peningkatan dan memungkinkan untuk memperbesar yang namanya penyerapan tenaga kerja. Namun, di sisi lain juga mengurangi tabungan nasional. Turunnya tabungan nasional memicu naiknya tingkat suku bunga. Saat tingkat suku bunga mengalami kenaikan, maka tingkat investasi yang akan rendah dan akan berdampak pada rendahnya persediaan modal dan persediaan output. Jika kondisi tersebut masih terjadi, maka konsumsi akan berkurang dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Indonesia itu tentu akan menurun. Sehingga dengan demikian, maka dampak dari jangka panjang pemberian insentif pajak ini dapat dikatakan mampu merugikan masyarakat. Nah, sedangkan jika ditilik dari negara sendiri, apabila kita mengambil perspektif jangka panjangnya juga nih, maka sebenarnya insentif pajak ini mampu menimbulkan kerugian bagi negara. Karena secara tidak langsung di tengah situasi pandemi saat ini tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya defisit anggaran negara yang memang menyulitkan pemerintah untuk menolong masyarakat. Sehingga dengan demikian, maka dampak jangka panjang dari pemberian insentif pajak ini dapat dikatakan mampu merugikan masyarakat. Sedangkan jika ditilik dari negara sendiri, apabila kita juga mengambil dari perspektif jangka panjangnya, maka sebenarnya insentif pajak ini mampu juga menimbulkan suatu kerugian bagi negara. Karena secara tidak langsung, di tengah situasi pandemi saat ini tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya defisit anggaran negara yang memang menyulitkan pemerintah untuk menolong masyarakat. Sehingga langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk menutupi penurunan penerimaan yang bersumber dari pajak akibat kebijakan insentif pajak adalah dengan meningkatkan utang negara. Kebijakan utang itu memang terkesan mudah untuk dilakukan, tetapi sebenarnya pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan cost dan benefit dari utang secara prudent. Jangan sampai pembiayaan utang menjadi lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima oleh negara. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya atas pertanyaan dari Agus Widya. Semoga jawaban saya itu bisa dimengerti ya oleh Agus Widya. Terima kasih Agus Widya atas pertanyaannya yang sangat menarik. Dan saya kembalikan kepada saudara moderator. Oke, baik sekali jawaban dari Ibu Trisna. Menurut saya pasti sangat mudah dipahami oleh penanya, yaitu Agus Widya, karena jawabannya sangat kompleks sekali. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, dengan berakhirnya sesi diskusi ini, maka berakhir pula ruang diskusi perpajakan 2020 kali ini. Sebelum saya menutup acara ini, ada baiknya saya memberikan sedikit closing statement. Di tengah kondisi yang dilanda dengan pandemi COVID-19 ini, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah, yaitu berupa pemberian insentif pajak kepada masyarakat. Pada dasarnya, pemberian insentif pajak ini merupakan suatu sistem perpajakan yang digunakan untuk memberikan perangsang kepada masyarakat yang tentunya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga bertujuan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi maupun bidang lainnya, terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentu saja jika dikaitkan dengan teori pajak, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal
Dalam hal ini, terlihat pengoptimalisasian pelaksanaan fungsi budgeter dan reguleran, dan pemerintah telah mengupayakan untuk tetap mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan insentif pajak ini. Baik, sekian closing statement dari saya. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terjadi kekurangan dan kesalahan perbuatan maupun perkataan yang kurang berkenan. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan para peserta sekaligus, dan terima kasih kepada para narasumber telah membagikan ilmunya kepada para peserta. Sekian ruang diskusi perbajakan kali ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa pada ruang diskusi perpajakan selanjutnya.